Ini smartphone lipat yang kuat, durability-nya tuh tangguh padahal bodinya slim loh. Dan ternyata bukan cuman untuk multitasking, tapi hasil kameranya juga bagus banget. So, kenalin ini dia Huawei Mate X7. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Video kali ini kita mau ngomongin smartphone lipat dari Huawei yang makin kesini kayak makin disempurnain gitu ya. Oke, ini dia boxnya daripada Huawei Mate X7. Kalau untuk isian boxnya lengkap, termasuk dapat charger hingga casingnya nih. Dan ini dia Huawei Mate X7. Ini kesan awal kayak terasa tipis loh ya. Tebalannya cuma di 4,5 mm aja dalam keadaan terbuka, dan dalam keadaan tertutup ini cuma di 9,5 mm aja. Menariknya tuh walaupun tipis, doi tetap dibuat nyaman gitu ya untuk sensasi buka tutupnya. Nice. Kalau untuk bobotnya tuh cukup solid dengan 236 gram. Desainnya sepintas mirip ya dengan generasi sebelumnya, tapi kalau kita perhatiin lebih detail, sekarang itu dengan Time Space Gate Design. Back covernya itu berbahan kulit premium. Ini kita lagi bahas dengan warna Nebula Red-nya. Dan sebenarnya warna hitamnya pun sama ya, berbahan vegan leather, dan ada juga tuh opsi brocade white. Jadi sesuaiin aja sama selera teman-teman. Smartphone ini desainnya terbilang kayak premium, mewah, dan kayak cukup berkarakter gak sih? Frame-nya itu dibuat kayak glossy dengan efek kilauan yang silau. Kalau kita perhatiin lipatannya tuh agak tetap terasa ya, tapi cukup nyaru nih ya terbilang ya. Terus kalau di posisi terlipat, engselnya ini kayak benar-benar dibuat rapet, dan pas dibuka tutup kayak gini terasa banget ya kuatnya. Dan ini kita tuh kayak bisa buka dengan berbagai pilihan angle-nya gitu ya. Sesuaiin aja lah mau yang kayak gimana. Mau kayak gini. Doi tetap kuat, nggak langsung ngejegluk gitu ya. Jadi terbilangnya so far bisa banget gitu ya, di adjust sesuai dengan selera kalian lah. Nah, keraguan soal smartphone lipat takut ringkih itu kayaknya harusnya udah nggak khawatir lagi. Di generasi sebelumnya aja di Huawei Mate X6, kalian ingat nggak sih kayak diuji dengan beban motor seberat 250 kilo. Dan bahkan Huawei juga pernah ngerilis Mate XT, dimana tuh HP lipat 3 yang gokil sih ya. Dan bahkan itu kayak jadi HP lipat 3 pertama deh seinget gue di dunia ya yang dijual di pasaran. Ngeri. Yang tentunya buat yang mau aja sih, karena harganya itu loh. Pokoknya gue apresiasi banget sih ya sama inovasi dan durability daripada Huawei. Lalu gimana tuh ketangguhan Huawei Mate X7? Just info, doi itu kayak udah diuji sebelumnya ya, lebih dari 1 juta kali folding test. Jadi kayak buka tutup gitu ya. Itu kayak simulasi penggunaan jangka panjang lah ya, sesuai sama habit usernya yang terbukti engselnya ini ternyata kuat. Oke, lanjut bagian layarnya. Ini layar juga ternyata kuat ya. Layar depannya itu seluas 6,4 inch dengan ultra durable crystal armor Kunlun Glass yang klaimnya itu tahan hingga 25 kali bila nggak sengaja terjatuh, dan tahan goresan. Ini sampai kita coba ya baret-baretin pakai karter, dan ternyata gue ngeri sebenarnya. Tapi so far aman loh layarnya. Selain itu, doi juga tahan jatuh hingga ketinggian 1,2 meter. Ini kayak lebih ke skenario penggunaan lah ya, semisal nggak sengaja smartphone-nya terjatuh itu nggak khawatir lagi. Kalau layar dalamnya ini seluas 8 inch, jadi kayak lega sekali gitu ya. Layar dalamnya ini tuh dengan 3 layer composite ultra struktur, sedangkan frame-nya ini dengan aluminium body yang infonya tuh 37% lebih kuat. Untuk keamanan lainnya, Huawei Mate X7 ini juga sudah bersertifikat IP59 dan IP58 yang tahan air sekalipun di tekanan tinggi. Bahkan ini gue pernah lihat sampai dites dicemplungin di air dengan maksimal suhu tuh 80 derajat. Dan gak cuma itu, kemarin sempat lihat juga kalau smartphone ini juga sampai digiles coba ya. Ini Huawei kayak bener-bener segitunya buat uji durability smartphone lipatnya. Nice. Selain durability yang makin kuat, bagian kamera juga sebenarnya ini niat banget loh. Ada 50 megapiksel sebagai telefoto makro dan 40 megapiksel ultra wide kamera. Huawei Mate X7 ini tuh punya hasil foto dengan keakuratan warna yang mantap banget ya. Ini jadi smartphone foldable pertama dengan true to color kamera 2.0 yang makin bagus lagi. Bahkan klaimnya keakuratan warna itu meningkat hingga 43%. Ya simpelnya tuh warna yang dihasilin daripada hasil fotonya termasuk yang menarik ya. Kayak sesuai lah sama apa yang kita lihat. Nggak nyangka si smartphone foldable seniat ini bagian kameranya. Selain itu, doi juga kayak punya kemampuan menangkap cahaya yang oke banget nih terbilangnya, karena kamera Huawei Mate X7
ini tuh HP foldable pertama yang punya ultra lighting HDR kamera, dimana ya sensornya kan gede tuh ya, jadinya bisa menangkap cahaya dengan baik. Dynamic range-nya terasa luas, bahkan sampai di angka 17,5 eV. Angka ini termasuk yang terbaik ya dibanding smartphone foldable phone yang pernah gue temuin. Dan hasil detailnya pun tetap dijagain nih ternyata ya. Dan sekalipun ini kayak gue juga coba tes ya, saat foto backlight membelakangi cahaya gitu ya, tetap terhighlight dengan baik nih ya. Untuk foto telenya di 3,5 kali optical zoom, dan seperti biasa selalu bisa diandalkan sih ya. Biasanya telefoto selalu jadi pain point HP foldable karena ukuran tuh yang limited dan ukuran sensornya biasanya kecil banget. Nah di Huawei Mate X7 ini tuh ngasih ukuran sensor yang gede, yang bahkan bisa nyamain ukurannya HP bar phone loh. Telefotonya gue suka aja sih ya, kayak hasilin angle yang berbeda dengan detail yang termasuknya tuh bagus loh ya, ukuran smartphone foldable. Kemarin juga sempat ngetes kemampuan zoomnya, lah hasilnya boleh juga. By the way, 50 MP telefotonya juga punya fitur Supreme Telefoto Makro. Buat teman-teman yang suka foto dengan detail lebih, itu bisa juga manfaatin fitur ini. Untuk kebutuhan foto selfie, ini enak banget pakai kamera utamanya ya. Kita kayak bisa lihat preview fotonya di layar cover screen-nya. Bisa hasilin angle juga yang lebih luas. Untuk kebutuhan foto malamnya juga suka banget, terasa clear dan minim noise. Dan untuk foto lainnya gue tampilin aja, teman-teman bisa langsung cek aja dan kasih komentar menurut tuh kayak gimana. Oke, ini contoh rekaman kamera belakangnya pakai lensa ultrawide. Bakal kayak gini, kita jalan-jalan santai. Ini pelan sih, tapi ini yang bikin salah fokus adalah di layar. Jelas banget warna hijaunya masih terasa, merahnya, birunya, biru langitnya. Dan ini tuh nggak kayak lebay gitu loh. Tadi maksudnya tetap terlihat menarik, tapi tuh yang natural gitu. Gimana ya? Pokoknya asik lah. Terus pindah lagi ke 1 kali, bakal kayak gini. Perpindahan lensanya teman-teman bisa perhatiin aja. Oke, ini buat jogging nih, asik nih. Coba kita sedikit melawan cahaya ya. Set, ada daun-daun berguguran ya nggak sih. Terus coba kita zoom ke 3,5 alias kita pindah ke lensa telenya. Set. Oke, gimana? 1 kali ultra wide. Wah. Nah kalau ini contoh rekaman kamera pada bagian si layar utama atau cover screen gitu ya. Ini di 4K 30 fps, kurang lebih untuk kebutuhan vlogging bakal kayak gini. Aduh. Ini kayak tadi ada pohon-pohon ya. Oke apa enggak? Oh lumayan trik. Jadi kita dapat langsung cahaya langsung dari matahari, lightingnya oke sekali gitu ya. Coba pindah bagian, gimana penyesuaian cahayanya, boleh aja tulis di kolom komentar. Nah sekarang gue lagi coba pakai kamera utamanya dengan lensa ultrawide. Jadi dalam keadaan terbuka smartphone-nya enak sekali, lega gitu ya, lebih jelas juga, lebih detail juga. Bisa perhatiin kira-kira sambil jalan bakal kayak gini. Cuma memang ini agak terbuka gitu ya layarnya. Mana menurutnya oke apa enggak? Tulis aja di kolom komentar. Wah, enak banget guys, kayak ngevlog tuh seru banget ya. Gimana untuk hasil kameranya? Kalau gue ini ngelihatnya tuh bukan sekedar smartphone foldable untuk multitasking ya, tapi kameranya juga berperan penting. By the way, semisal hasil fotonya tuh kayak ada objek yang mengganggu gitu ya, itu bisa banget manfaatin fitur AI Remove buat hapus objek yang mengganggu. Dan sebenarnya ada juga AI Best Expression buat milih ekspresi foto terbaik nih. Jadi nggak lagi merem. Huawei Mate X7 ini dengan Kirin 9030 Pro ditemani dengan RAM 16GB dan juga internal memorinya itu 512GB. Untuk baterainya sendiri itu 5600 mAh yang harusnya sih bisa lebih maksimal lagi ya. Tapi untuk penggunaan hariannya baterai ini bisa banget bertahan seharian. Dan karena ini smartphone foldable, tentunya tuh untuk penggunaan hariannya kayak lebih leluasa. Enak banget, lega banget layarnya. Jadi untuk kebutuhan multitasking bisa banget buka 3 aplikasi secara sekaligus dengan fitur live multitasking, atau buat split screen juga nyaman banget dong ya. Kayak analisa saham sambil pantau berita terkini gitu misalnya, itu nyaman sekali. Atau kalau gue tuh juga sering banget tuh ya kayak buka email sekaligus WhatsApp gitu ya. Atau sering juga tuh ya kayak untuk bandingin spesifikasi smartphone gitu ya sebelum kita nuangin dalam bentuk script. Enaknya itu ya kalau pakai smartphone lipat kayak lebih luasa untuk multitasking, itu nyaman
sekali. Sekalipun untuk ngecek script gitu ya, ini enak banget bisa manfaatin mode lipatnya kayak gini teman-teman. Aplikasi yang biasa untuk daily itu termasuk yang udah gampang banget ya buat dapetin di smartphone ini. Kayak rata-rata tuh udah ada di Huawei Apps Gallery. Dari mulai aplikasi mobile banking, WA, Instagram, YouTube, Gmail gitu ya. Dan termasuk aplikasi AI lainnya itu juga udah lebih mudah kok. Bisa banget install di sini. Kalau untuk fitur AI-nya emang bukan yang terlengkap ya teman-teman, tapi yang penting-penting tuh ada. Selain tadi AI remove, ada juga AI base expression gitu ya. Ada juga AI gesture control, yang kita tuh bisa tetap scrolling tanpa sentuh layar. Dan ada juga AI messaging, ini kayak untuk sembunyiin notifikasi semisal kayak ada yang nggak sengaja ngintip tuh ya. Oke, tadi cerita gue saat nyobain Huawei Mate X7. Ini kayak termasuk smartphone foldable yang bukan cuma sekedar multitasking dan produktivitas, tapi kayak buat kita tuh lebih yakin lagi gitu ya soal ketangguhan durability smartphone foldable-nya Huawei. Ini kayak wah, tangguh banget. Tadi kita udah coba uji ya dengan berbagai skenario ekstrim. Dan gak nyangka kameranya ini kayak bisa diandelin loh ya untuk kebutuhan mobile fotografi. Nah, smartphone ini bakal segera resmi hadir di Indonesia tanggal 5 Maret nanti ya. Dan infonya akan dijual seharga 27 jutaan. Untuk benefitnya monggo dilihat aja. Yang infonya sih totalnya tuh bisa senilai 13 juta. Selain itu ada layanan after sales premium gratis buat para pengguna Huawei Mate X7, termasuk Care Plus pelindungan layar 1 tahun 1 kali, dan banyaklah garansi dan layanan prioritas yang bakal kalian dapetin. Buat detailnya teman-teman bisa langsung cek aja pada kolom deskripsi atau googling aja. Sip, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.